Pada masa awal kedatangan Jepang di Indonesia ini, kala itu Jepang menyatakan diri sebagai saudara tua. Jepang menggunakan propaganda 3A, yakni Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia. Karena itulah kedatangan Jepang ini disambut baik oleh rakyat Indonesia. Tahun 1943, Sekutu mulai menyerang. Pertahanan wilayah Jepang terutama di Indonesia yang ingin mengambil wilayahnya kembali. Kondisi ini membuat Jepang merasa terancam sehingga Jepang membentuk Kesatuan Pembela Tanah Air atau PETA untuk kepentingan perang mereka. Kami bertambah setia kepada Dai Nippon, bertambah yakin bahwa peperangan Asia Timur Raya yang Dai Nippon lakukan sekarang ini ialah peperangan yang suci. Habis saking menikah, puro poro tiang jadi langgung poro pemuda, gajah sami saijek kalian bala tentara Dai Nippon perlu ambiantu umrah peperangan wontening tanah Jawi membela tanah air. Setelah berhasil dibentuk, pendidikan pertama PETA berlangsung pada 15 Oktober 1943. Kala itu perwira PETA dididik selama kurang lebih 3 hingga 4 bulan dengan beberapa urutan pangkat diantaranya Daidancho atau Komandan Batalion, Chudancho atau Komandan Kompi, serta Sudancho atau Komandan Peleton. Tiganya ini memiliki detail seragam yang berbeda, serta fungsi dan tugasnya yang berbeda pula. Namun kebaikan dan usaha Jepang membentuk tentara PETA ini tidak dilakukan secara cuma-cuma. Terdapat maksud terselubung pemerintah Jepang. Akibatnya muncullah berbagai pemberontakan terhadap pemerintah Jepang, termasuk pemberontakan PETA di Blitar yang terjadi pada bulan Februari 1945. Pada zaman pendudukan Jepang, kala itu Sudancho Supriyadi merasa resah dengan nasib rakyat Indonesia di bawah pendudukan pemerintahan Jepang yang selalu ditindas dan zikruk kekayaannya serta ingkar janji sebagai pelindung Asia. Sudancho Supriyadi, pimpinan prajurit PETA di wilayah Blitar, kemudian menghimpun pasukannya dan merencanakan perlawanan terhadap Jepang. Meski rencana Sudancho Supriyadi sempat dicegah oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa pemuda gerakan bawah tanah lainnya. Pemberontakan yang telah direncanakan oleh Supriyadi dan para prajuritnya dengan sasaran Hotel Sakura yang saat itu menjadi markas Jepang di Blitar. Akhirnya, pada tanggal 14 Februari 1945, dini hari Sudancho Supriyadi dan pasukannya menyerang Hotel Sakura dengan menembakkan meriam. Akibatnya, ledakan ini memicu bentrokan antara serdadu, PETA dan pasukan Jepang di daerah Blitar. Namun, pemberontakan yang dilancarkan tentara PETA ini berhasil digagalkan, dan bahkan rencana pemberontakan itu diketahui Jepang sebelum dilaksanakan, sehingga Jepang dapat melakukan antisipasi dan langsung mengarahkan ratusan serdadu dari Malang dan Kediri untuk memadamkan pemberontakan. Dalam penumpasan pemberontakan itu, sebanyak ratusan serdadu PETA berlarian dan sebagian lain menyerahkan diri. Bahkan sejumlah anggota PETA yang ditangkap di penjara seumur hidup hingga dihukum mati oleh Jepang. Keesokan harinya atau pada tanggal 15 Februari 1945, semua serdadu PETA dimintai pertanggungjawaban. Namun pimpinan PETA Sudancho Supriyadi tidak ditemukan keberadaannya. Menghilangnya Sudancho Supriyadi masih menjadi misteri bahkan hingga saat ini. Kala itu beragam cerita dan pendapat muncul tentang keberadaan Sudancho Supriyadi. Karena tidak ditemukannya Sudancho Supriyadi, ketegangan masih berlanjut. Kala itu, Muradi beserta pengikutnya dikumpulkan dan diminta untuk menyerah. Dengan begitu militer Jepang membujuk rombongan pasukan PETA, termasuk Muradi dengan iming-iming pemberlakuan tradisi yang bernama Katagiri Butto Ijo, sebuah tradisi pengampunan tentara Jepang yang diterapkan kepada tentara PETA yang tak
lain hanyalah tipu daya belaka. Sehingga militer Jepang pun mengadili para tentara peta wilayah Blitar di Jakarta sesuai tingkat kepangkatan dan tingkat kesalahan. Sebanyak 68.122 peta yang ditangkap dan 8 orang dihukum mati, termasuk 2 diantaranya dibebaskan. 14 Agustus 1945, ketika Jepang menyerah kepada sekutu karena Hiroshima dan Nagasaki diserang dengan bom atom, membuat Jepang hancur porak-poranda, termasuk tentara Jepang di Indonesia. Kelemahan Jepang ini langsung dimanfaatkan para pemuda peta untuk mendesak kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera mengkumandangkan kemerdekaan Indonesia dengan menculik mereka ke Rangas Dengklok pada 16 Agustus. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena situasi inilah dan tanggal 19 Agustus 1945, Kesatuan Peta atau Pembela Tanah Air akhirnya dibubarkan. Pada akhirnya pemberontakan yang terjadi di Blitar tersebut gagal, dikarenakan pihak Jepang sudah mengetahui rencana pemberontakan tersebut.